Oke lur, balik lagi di channel saya lagi. Untuk kali ini kita kembali ke konten ngobrolin Suzuki Forza. Ini konten yang kalian tunggu kan? Karena selain konten Forza di sini kayaknya view-nya cukup redup ya di channel ini. Ya kita coba membahas Suzuki Forza lagi karena di pembahasan pas mobil Forza saya masih tuh kayaknya saya belum pernah membahas soal ini ya, yaitu gimana apa aja sih yang dicek sebelum kalian mau membeli Suzuki Forza. Karena setahu saya masih banyak sih ya yang nyari mobil itu, dan pernah ada yang minta dibuatkan video ini juga. Dan hari ini saya baru sempet dan pengen coba bikin video ngobrol Suzuki Forza lagi. Jadi mohon maaf yang menunggu video ini karena ketunda. Oke, gimana kelanjutannya? Tonton terus, ikuti terus. Oke, mungkin dari kalian masih ada yang mendamba mobil Suzuki Forza ya. Karena saya lihat di Instagram saya tuh masih ada yang follow saya karena mobil Forza saya dulu. Ya mungkin emang cukup ganteng sih itu mobil. Saya juga rada menyesal sih menjualnya, cuma ya ada alasan lah. Nanti mungkin bakal saya bikin video tersendiri kenapa saya menjual Suzuki Forza itu. Dan mungkin jika di YouTube ini cukup sukses dan saya bisa menghasilkan uang yang lumayan, mungkin saya akan beli Forza lagi dan project ini tuh mobil sih. Ya amin aja lah ya, pelan-pelan aja. Ya kita mulai. Sebenarnya Suzuki Forza tuh ya seperti mobil lain karena mesinnya juga sama seperti Carry dan mobil-mobil Katana, Karimun kotak itu masih sama. Jadi mungkin hal yang perlu diperhatikan banget dari mobil ini yaitu satu, lantai ya. Lantai itu buat Suzuki Forza tuh kayaknya nggak mungkin koreksi ya. Setahu saya jarang sih ada Forza yang lantainya bener-bener pure clean, kecuali bener-bener restorasi total. Karena ayah saya juga masih punya Forza sebenarnya, cuman nggak pernah saya publikasi aja. Ada di IG saya itu beli Forza yang dalam keadaan cukup baik juga masih ada kropos dan harus ngelas sih. Cuma ya kalian lihat aja, atau kalau bisa tuh kalian bawa mobil itu ke tempat cucian yang bisa angkat tuh, kalian lihat dari bawah, senterin satu-satu. Karena untuk membuka karpet tuh kayaknya nggak mungkin sih di posisi kalian ngecek mobil, makanya jalan satu-satunya ya diangkat mobilnya. Kalau dari bawah masih oke sih lantainya, insya Allah ke semuanya tuh masih oke sih. Ini pengalaman saya aja pas beli Forza dulu tuh, begitu saya nggak ngetes kayak gitu, begitu saya lepas karpetnya zonk semua. Banyak kejutan-kejutan yang bisa bikin dompet kalian tipis lah, dan bisa bikin kalian tersenyum lebar. Karena ya mobil di bawah 90 sih, anti karatnya belum secanggih mobil tahun 90 ke atas ya. Jadi kropos-kropos tuh wajar ya, mungkin seperti kayak Corolla DX, saudara-saudaranya Starlet kotak itu juga mungkin masih ada banyak sih kroposnya. Cuma ya bagian itu sih yang paling vital sih di Forza. Malah kemarin ada kasus ya, yang bukan kasus sih, maksudnya ada temen dari langganan dari bengkel saya, bengkel Tons Gerek tuh, ada Forza masuk tuh sampai sasisnya aja udah kropos gitu loh. Itu kan berarti udah parah banget. Jadi ya bener-bener harus teliti buat ngecek bagian besi-besi di lantai tuh, dicek satu-satu. Itu harus bener-bener teliti dan sabar. Jangan sampai nanti kalian buka karpet zonk semua tuh kan nyesek juga ya. Karena ya salah satu yang bikin saya jual tuh Forza tuh dulu kayak gitu, karena bener-bener lantainya sih zonk banget sih. Kayak saya nanya ke Tons Gerek aja, kalau mau benerin lantainya tuh katanya minimal 3-4 juta lah. Itu juga belum sampai sempurna banget ya.
gitu. Jadi apalagi kalau musim hujan tuh itu rentan banget, sangat rentan. Dan kedua, lah ini tuh juga penting ya, usahain kalian juga tes hujan-hujanan sih pas lagi cari itu mobil, karena untuk Suzuki Forza tuh di bagian kisi-kisi depan tuh rentan kropos ya, karena kan air juga masuk lewat kisi-kisi depan tersebut. Jadi air di dalam tuh rentan kropos. Firewall juga sering bocor ya, banyak sih kasus Forza yang firewallnya pada kropos. Akhirnya kalau hujan masuk lewat kisi-kisi udara yang depan kap mesin tuh, saya juga udah pernah bahas sih di video yang cara mencegah mobil tua dari karat. Cuma ya kalian coba, atau kalau nggak hujan-hujanan kalian coba masukin air deh di daerah situ, di dalam kisi-kisi itu tuh dituangin air 1 gayung atau berapa gayung gitu. Itu yang bikin sering kropos tuh di situ. Kalian dicoba di situ, karena kalau misal bocor begitu kalian hujan-hujanan dan air masuk, itu ya masuknya kan otomatis ke lantai dan rembes ke bagian bawah, nggak kalian lap, nggak kalian keringin, otomatis lantai kalian juga ikut kena, nanti kropos. Nah itu juga perlu diperhatikan ya. Dan satu lagi kropos yang rawan tuh di bagian tower shockbreaker tuh. Tower shockbreaker kan ada 2 tuh. Nah di pinggir-pinggir tower shockbreakernya tuh, itu di bagian situ juga rawan bocor sih. Jadi kalian tuangin air juga di bagian situ, atau jangan sampai ada yang bocor masuk ke dalam. Atau lebih bagus lagi, pas lagi hujan badai gede kalian bawa hujan-hujanan aja ngetesnya buat ngeliat ada yang bocor enggak gitu loh. Soalnya ya air hujan tuh parah sih, kalau sampai masuk ke dalam itu bisa sampai bikin seluruh lantai kalian karat. Percayalah, jangan sampai kalian salah milih mobil. Kalau menurut saya itu masih mending benerin mesin daripada benerin lantai sih. Karena benerin lantai tuh nggak ada habisnya. Lalu yang kedua, untuk mesin sih sebenarnya seperti mobil lain sih, dites apakah ada bunyi-bunyi, apakah ada rembes, ataukah ada asap di belakang. Tapi kalau asap hitam sih masih aman sih. Kalau asapnya udah putih itulah udah harus turun mesin ya. Mungkin ring seher atau seal tap ada yang bocor, tapi dilihat sih minimal ya asap hitam aja nggak apa-apa lah. Kalau asap hitam tuh paling karburator minta dibersihin atau minta di setel ulang lah. Tapi kalau udah asap putih sih mending jangan ambil sih, kecuali kalian memang mau ngebangun itu mobil dari awal sih nggak apa-apa sih. Dan pengalaman saya tuh dulu tuh nggak tahu saya yang salah bengkel, saya dan ayah saya sih, karena kita berdua juga pernah punya Forza yang berbeda. Itu kalau abis ganti timing belt tuh, itu loh, gear timing beltnya bunyi, yaitu dicek didengerin juga itu udah bunyi apa belum. Sebenarnya walaupun bunyi sih nggak masalah sih, karena saya juga pakai bertahun-tahun dengan posisi bunyi seperti itu, yang bunyi keras sok-sok gitu, nggak terlalu ngaruh di performa. Dan alhamdulillah masih aman sih, sampai sekarang dijual juga nggak ada kendala apa-apa. Tapi ya kan juga berisik ya, jadi kalian kalau misal kalian dapat masih tenang itunya gear timing beltnya, ya syukur sih, berarti kalian beruntung. Tapi misal kalian dapat udah bunyi, ya dibawa ke tukang bubut masih bisa biar. Tapi kalau kalian nggak risih kupingnya sih nggak masalah sih, nggak terlalu ngaruh di performa juga. Tapi jika kalian dapat yang posisi masih benar, masih bagus, gear timingnya nggak bunyi, itu kalian pas ganti timing belt tuh usahain cari bengkel yang bener. Saya nggak tahu sih tipsnya gimana cara biar itu gear timingnya nggak bunyi, cuma ya kalian coba aja lah ngomong ke bengkelnya biar pemasangan yang benar, dan kalian cari bengkel yang harus pas. Itu untuk bagian mesin lainnya, untuk bagian mesin pokoknya masih sama seperti mobil lain, karena mesin mobilnya itu bandel, irit, dan pokoknya the best mesin Suzuki F10A, karena tahan banting dan iritnya pol. Lalu untuk bagian kaki-kaki tuh kalian cek bagian shockbreaker, kenyamanan, apakah ada bunyi-bunyi, karena
untuk Forza tuh karena Civic Join juga cukup rawan, Bull Join sama Tirot juga lumayan rawan juga tuh, rack steernya juga lumayan rawan, karena ya kayak mobil Forza tuh kecil sekali ya, orang Bull Joinnya aja sangat kecil. Itu kalian cek apakah setirnya tuh ada sepeleng, digoyang-goyang setirnya, dan pas kalian jalan tuh apakah mobilnya lari-lari atau tidak. Cuma kalau misal ada yang bunyi-bunyi dikit atau mobilnya rada lari-lari dikit nggak masalah sih, asal semuanya masih presisi dan shockbreaker masih nyaman. Karena kalau PR kalian harus ganti shockbreaker itu cukup berat sih, karena shockbreakernya lumayan mahal sih, sekitar berapa ya dulu, 1.200.000 apa yang sepasang depan, itu merek KYB. Lalu untuk bagian karet-karet ya, karet-karet kalian cek satu-satu apakah ada yang sileran atau tidak, apakah ada yang bocor rembes di bagian karet atau tidak, karena itu juga penting sih bagi saya, karena karet Suzuki Forza itu udah nggak ada sih yang jual. Kalaupun kalian mau, mungkin kalian harus inden lewat di luar negeri, dan di luar negeri pun sepertinya barangnya langka, karena saya jarang melihat sih ada orang yang mengimpor part Suzuki Forza dari luar negeri. Atau di Setosa Motor mungkin ada juga, harus pesen sih, dan itu mahal. Makanya kalian cek karet-karetnya teliti, pokoknya minimal karet-karetnya masih hitam dan masih bagus, itu kuncinya. Karena kalau karetnya udah bocor tuh selain susah nyarinya juga, kalau nggak segera diganti nanti bisa mempengaruhi ke lantai sih, nanti ujungnya juga bakal kropos juga lantainya karena kena air itu. Lalu untuk bagian nut body tuh ya masih sama sih, kalian ditotok-totok bagian bodinya, apa ya bahasa Indonesianya tuh, masih kaleng atau udah banyak dempul, ya usahain kalian dapat masih kaleng, walaupun setnya rada buluk nggak masalah sih, yang penting masih kaleng, masih bunyi teng 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 gitu, nggak bunyi tak. Kalau kan berarti itu udah dempul semua sih, udah nggak recommended. Lalu untuk interior juga ya usahain yang masih ori dan fresh gitu, karena yang nyari interior ori Forza tuh cukup lumayan susah ya. Dan yang terakhir tuh AC ya. Ya kalau AC sih sebenarnya menurut saya emang Suzuki Forza tuh susah sih buat dingin. Saya aja harus waktu itu bisa dingin karena harus turun semua, itu part Forza turun semua, ganti semua, dan baru bisa dingin. Bahkan sampai ke wellstand blower tuh harus ganti, baru bisa dingin. Tapi kalau kalian begitu dapat udah dingin, itu berarti kalian beruntung. Pakai aja terus AC-nya selagi mesin kalian mampu, itu dipakai terus, karena AC yang nggak pernah dipakai tuh bakal rusak ya, AC-nya cepet rusak. Maka dari itu ya kalian cukup teliti lah kalau mau mobil Suzuki Forza, karena mobil itu juga udah cukup lumayan ya umurnya dan udah cukup rentan. Dan ya walaupun masih banyak peminat sih, karena mobil itu tuh enak, bodinya keren, irit, dan sangat tangguh. Saya juga nggak menyalahkan itu sih, karena emang itu mobil tuh the best sih pokoknya, walaupun nggak power steering dan segala macam. Atau kalian yang sangat awam banget masalah mobil, kalau mau cari mobil ini bisa lewat bisa bawa bengkel yang jujur, yang pernah, atau mungkin teman kalian yang tahu mobil bisa bawa mereka, karena ya cari mobil nggak gampang itu. Jangan sampai kalian dapat mobil yang zonk. Oke, mungkin sekian saja ngobrolin Suzuki Forza kali ini, mungkin bisa buat membalikan kerinduan kalian di konten ngobrolin Suzuki Forza ini ya. Dan maaf kalau saya jarang upload juga ya, makasih buat yang udah dukung channel saya sampai hampir 1000 subscriber ini. Semoga tahun ini bisa 1000 ya. Ya semoga kalian juga tetap sehat, tetap beraktivitas di tengah pandemi seperti ini. Dan buat kalian yang mau ngambil Suzuki Forza, kalian bisa lihat video-video saya yang sebelumnya. Mungkin kalian ada bahasan topik untuk ngobrolin Suzuki Forza, boleh kalian komen, karena saya kalau mau bikin konten ngobrolin Suzuki Forza bingung aja nyari topiknya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan maaf video kali ini emang ngobrol semua.
Goodbye.